Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang di Revival Kids Ministry. Kita akan memulai ibadat kita, tetapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi ya. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya, kita akan memulai ibadat kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Seindah Siang Disinari Terang, cara Tuhan mengasihi kita semua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan. Tuhan mengasihiku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk segala cara Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Tuhan boleh mempertemukan kami dengan adik-adik sekolah minggu melalui sekolah minggu online pada saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa jumpa kembali, dan sekarang kakak jemput kita semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan pujian 2 lagu berturut-turut. Kanukar berharap adik-adik di rumah bersuka cita, mau melompat, mau tersenyum di dalam menyanyikan pujian ini, silahkan. Ibu-ibu guru juga semua, ya semua siap untuk memuji Tuhan? Siap. Yeay, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Bersyukurlah sebab Tuhan baik bagi kita semua.
adik-adik dengan bertepuk tangan, bersukacita nyanyikan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Nah, adik-adik masih tetap bersukacita dan masih tetap dalam keadaan berdiri. Karena kita akan kembali memuji Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sahabat kita semua. Karena itu kita tidak salah memilih Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia mau menjadi sahabat bagi ibu-ibu guru semua, bagi adik-adik semua. Siap? Mari kita memuji Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ya, Yesus, sahabat kita. Dia memberikan pengharapan dan sumber kekuatan bagi kita semua. Kita bersukacita dalam memuji Tuhan ya adik-adik. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ya, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Tidak salah kita memilih Dia menjadi sahabat kita yang sejati. Amin. Adik-adik, Kak Doli mengajak semua untuk duduk dengan tenang. Kita akan menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan Yesus, sahabat kita yang setiawan. Kita angkat pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya, selalu ku percaya.
yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Engkau juga memberkati kami di sepanjang bulan Mei ini. Kami sudah sampai di penghujung bulan Mei, tapi kami tetap merasakan pimpinan dan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang 1 bulan yang berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi provinsi kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bahkan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa menyerahkan untuk persiapan adik-adik semua dalam menghadapi ujian kenaikan kelas mereka. Tuhan menolong baik yang di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan ketekunan kepada mereka untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap berdoa memohon hikmat-Mu atas bangsa dan negara kami, atas pemimpin-pemimpinnya, baik dari pusat sampai kepada yang terendah di daerah-daerah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus tetap memberikan hikmat kepada mereka untuk bisa menjalankan pemerintahan yang ada seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memberkati semua orang tua dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan mereka. Allah kiranya memberkati agar itu semua boleh mendatangkan berkat-berkat bagi setiap keluarga masing-masing dan segala keperluan mereka tercukupi. Di atas semuanya kami berdoa, biarlah iman percaya anak-anak semua, adik-adik semua yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, memberkati gereja-gereja Tuhan, biarlah tetap setia dalam memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau hanyalah satu-satu jalan bagi kebenaran Tuhan, satu-satunya jalan bagi keselamatan umat manusia. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik persiapkan hati ya. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita ulang pujian dari awal, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari.
Engkau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, mari sebelum kita berdoa dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Nokar berharap adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, adik-adik siapkan hati dan pikirannya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah bersuka-cita memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kami juga bersuka-cita karena kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami untuk kami menjalani hidup ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh konsentrasi, kami boleh tenang sepanjang mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati juga Kak Nokar yang akan menyampaikan cerita, biarlah hikmat, kuasa, dan urapan Tuhan turun atas Kak Nokar, sehingga semua cerita firman Tuhan yang disampaikan itu atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan yang masih seputar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu kakak ajak adik-adik, mari kita bersama-sama membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, adik-adik silahkan memperhatikan Alkitabnya dan kakak akan baca bagi kita semua. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, adik-adik, Kak Nokar mau ingatkan kembali kepada adik-adik bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya adalah untuk pergi menyediakan tempat bagi adik-adik, bagi Kak Nokar, bagi semua orang yang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan ketika dia naik ke surga menyediakan tempat, maka suatu saat dia akan datang untuk menjemput setiap kita yang sudah percaya kepadanya untuk pergi ke surga menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Adik-adik senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Tentu senang bukan? Kalau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca, diceritakan bahwa peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu terjadi di Bukit Zaitun. Jadi waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka pergi ke Bukit Zaitun dan disitulah Yesus memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Kalau adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, di situ Tuhan Yesus berpesan bahwa murid-murid mereka akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi.
Bersaksi tentang apa? Bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, hidup selayaknya manusia, tetapi tidak ada satu dosa pun yang dilakukan oleh Yesus selama dia hidup sebagai manusia. Setelah itu dia menjalani masa-masa kesengsaraan, dia disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah dan kebangkitannya memberikan kepastian dan pengharapan hidup kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, berita ini harus disampaikan, harus diceritakan lagi kepada orang lain yang belum mendengarkan cerita itu. Karena itu, Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dan ingat adik-adik, bahwa pesan Yesus kepada murid-muridnya itu bukan saja berlaku bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi pesan daripada Tuhan Yesus itu juga berlaku bagi Kak Nokar, bagi ibu-ibu guru yang lain, bahkan bagi adik-adik semua juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus meneruskan berita itu kepada orang lain. Kepada orang tua mungkin yang belum percaya Tuhan Yesus, kepada teman-teman yang lain, kepada siapa saja yang belum tahu dan belum kenal siapa Yesus itu. Nah adik-adik, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan kita tadi. Diceritakan bahwa murid-murid kembali ke Yerusalem. Nah, murid-murid itu siapa saja? Mari adik-adik kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan mereka itu adalah Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Totalnya ada 11 murid yang setelah menyaksikan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka pergi untuk apa? Nah, sebelum Kak Nokar menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat dulu. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir kok di sini ada nama Yudas. Padahal 12 murid Yesus itu termasuk Yudas Iskariot, dan Yudas Iskariot sudah mati. Setelah dia menjual Yesus, dia menyesal karena dia sudah menjual gurunya, dia pergi bunuh diri. Nah, lalu Yudas di sini yang dimaksudkan siapa? Yudas Iskariot atau Yudas siapa? Nah, adik-adik, Kak Nokar ingin memberikan penjelasan sedikit tentang Yudas yang dimaksudkan di sini. Adik-adik, kalau adik-adik perhatikan ke-11 murid yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi, ada satu nama yang tidak disebutkan, yakni Tadeus. Nah, ini artinya adik-adik, Yudas bin Yakobus yang dimaksudkan di sini sebenarnya itu adalah Tadeus. Maksudnya, Tadeus yang adalah merupakan salah satu murid Tuhan Yesus ini, dia punya nama lain yakni Yudas. Dari mana Kak Nokar bisa memastikan akan hal ini? Adik-adik kalau membaca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 16, di sana akan dijelaskan demikian, bahwa nama lain dari Tadeus itu adalah Yudas. Bahkan juga kalau adik-adik baca di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-22. Di sana juga dijelaskan demikian. Jadi Yudas bin Yakobus yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas yang adalah nama lain dari Tadeus. Bisa dipahami adik-adik? Kak Nokar berharap adik-adik bisa mengerti. Jadi Yudas bin Yakobus ini bukanlah Yudas Iskariot, tetapi Yudas yang nama lainnya adalah Tadeus yang merupakan salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan tadi. Untuk apa mereka pergi ke Yerusalem?
Ingat bahwa kalau adik-adik baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, itu di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Yesus berjanji dan berpesan bahwa murid-murid mereka akan menerima kuasa Roh Kudus yang akan memberikan mereka keberanian untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia hidup selayaknya manusia. Dia melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu seperti adik-adik dan Kak Nokar selayaknya manusia, tetapi dia tidak pernah melakukan satu dosa pun. Dia menjalani masa-masa sengsara, dia menderita, dia disalib, lalu dia mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit membuktikan bahwa dia itu benar-benar adalah Allah. Dan kita yang sudah percaya kepada dia, yakin bahwa kebangkitannya memberikan pengharapan, memberikan kehidupan, kepastian kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita beritakan. Hal-hal inilah yang harus kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang lain lagi. Dan memang benar tugas ini diberikan kepada murid-murid. Tetapi tugas ini bukan saja Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya saja. Tugas ini juga termasuk diberikan kepada Kak Nokar, kepada ibu-ibu guru yang lain, kepada adik-adik semua, dan juga kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ceritakan, beritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Allah. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui dia saja kita akan menuju ke surga. Nah, murid-murid disuruh pergi ke Yerusalem. Dan sambil menanti Roh Kudus yang dijanjikan, yang akan menghibur, yang akan menolong murid-murid di dalam bersaksi, mereka harus melakukan satu tugas terlebih dahulu, yakni mereka berkumpul bersama-sama, bertekun, belajar firman Tuhan, dan juga berdoa. Karena itu, adik-adik perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi murid-murid pergi ke Yerusalem selain mereka menanti waktunya di mana Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, tetapi sambil menanti waktu itu mereka harus bertekun di dalam doa secara bersama-sama. Mereka harus bersekutu bersama-sama. Dan di situ dikatakan bahwa bukan saja murid-murid itu, ada ibu-ibu yang lain, ada juga ibu daripada Tuhan Yesus, ada Maria, dan juga dikatakan ada saudara-saudara daripada Tuhan Yesus. Kita lihat adik-adik, mereka berkumpul bersama, mereka bersekutu bersama untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Menanti saatnya di mana Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan kepada mereka. Adik-adik, dari kisah ini, dari cerita firman Tuhan ini, maka pelajaran yang bisa adik-adik, Kak Nokar ambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus selalu tekun berdoa, berkumpul dan berdoa bersama-sama. Adik-adik mungkin di rumah, ajak bapak, mama, ajak kakak adik untuk berdoa bersama-sama. Pagi hari, malam hari, bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat sepanjang hari, mau menjalani kehidupan sepanjang hari yang akan dilewati, ajak untuk berdoa bersama-sama, menyerahkan seluruh kehidupan sepanjang satu hari secara bersama-sama terlebih dahulu. Malam hari sebelum tidur,
ajak orang tua, ajak kakak adik, berdoa bersama, bersyukur untuk pimpinan Tuhan, bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang satu hari. Bahkan bukan itu saja, mungkin adik-adik ada masalah, adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi susah, adik-adik lagi mengalami kesulitan dengan pelajaran-pelajaran yang adik-adik dapat di sekolah, adik-adik kurang memahami. Adik-adik mungkin bisa berdoa bersama, tapi adik-adik juga bisa mengajak bapak, mama, kakak adik di dalam rumah berdoa bersama-sama supaya Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Apapun dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena doa adalah merupakan komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah, kita mengutarakan apa yang menjadi permohonan kita kepada Allah, dan Dia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendaknya. Siap adik-adik? Jangan lupa setiap hari jalani hidup, awali hidup dengan berdoa terlebih dahulu. Setelah itu berdoa, dan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bawakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Selalu ada dalam persekutuan dan selalulah hidup di dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu mengawali hidup dengan doa, mengakhiri hidup dengan doa, dan bahkan ketika kami mau melakukan segala sesuatu dan ketika kami berada dalam segala sikon apapun, kami tetap membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kali ini kalian akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan minggu lalu terambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Sudah siap semuanya? Sudah menghafal? Ayo kita menghafal bersama-sama ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik semua luar biasa sudah menghafal ayat hafalan minggu ini. Kali ini kalian akan memberikan ayat firman Tuhan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Ayat firman Tuhannya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita, karena itu mari kita mengangkat sebuah pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menolong kami, memimpin kami dari awal ibadah kami sampai dengan akhirnya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Tuhan beri melalui ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu berserta bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.